Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak ustazah yang saleh dan salehah? Semoga antum selalu sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar sirah. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan bacaan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menambah semangat belajar kita hari ini, dan tentunya Allah selalu ridho atas segala aktivitas kita hari ini. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar sirah, mengenal mukjizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa dari Allah SWT. Allah memberikan kemampuan yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat, seperti yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat loh. Seperti apa yang mukjizat Nabi Muhammad? Nah, sebelumnya, apa sih mukjizat itu? Ya, mukjizat adalah kemampuan luar biasa dari Allah SWT untuk para nabi dan rasulnya. Mukjizat dapat digunakan untuk mendukung kebenaran, kenabian seorang nabi dan atau kerasulan seorang rasul. Selain itu, dapat melemahkan lawan-lawan dan musuh-musuhnya yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Ya. Mukjizat yang pertama kali adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul. Ya, di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka memberikan mukjizat hanya pada zamannya saja dan tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Dan yang kedua adalah mukjizat Nabi Muhammad adalah membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi pada saat orang-orang kafir menantang Nabi Muhammad dan membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Nah, kemudian Nabi Muhammad menunjuk ke bulan. Lantas, atas kehendak Allah, bulan terbelah menjadi 2. Kisah ini sesuai dari hadis Sahih Al-Bukhari yang artinya bahwa orang-orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Nah, selanjutnya mukjizat yang ketiga adalah air mengalir dari jemari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yaitu air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah, yaitu hari perjanjian, orang-orang menjadi sangat kehausan. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Nabi Muhammad SAW. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk minum dan wudhu, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari jemari seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan berwudu. Mukjizat yang keempat adalah makan sedikit cukup untuk banyak orang. Dikisahkan dari Abu Thalha dan istrinya mendengar Nabi Muhammad SAW lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70-80 orang.
Namun Abu Thalha dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat. Lalu 10 sahabat berikutnya. Kemudian 10 sahabat berikutnya dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dan keluarga Thalha makan hingga kenyang. Kisah ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis Al-Bukhari dan Muslim. Mukjizat berikutnya adalah mukjizat Nabi Muhammad, yakni Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Baitul Maqdis ke Siratul Muntaha. Tujuannya untuk menerima perintah sholat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Nah, teman-teman bayangkan, perjalanan yang cukup jauh cuma memakan dalam waktu tidak sampai 1 malam. Luar biasa bukan? Teman-teman, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Ya, tugas antum di rumah adalah antum tulis mukjizat Nabi Muhammad yang antum ketahui. Tadi ada 5 ya. Terus yang kedua, antum fotokan ke ustazah dan antum bacakan, boleh pakai voice dan kirim ke nomor ustazah. Baik, kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.